Ya lanjut bang. Nah setelah itu dia ngerokok nih. Siapa yang si ngerokok? sosok si sosok kakek itu kan ngerokok. Dia cuma tuh apa tuh bunyi itu. Lanjut bang. Setelah itu dia ngerokok, dia ngeliatin aja kan, dia ngeliatin Bang Rifki. dia ngeliatin. Nah habis itu sadar dulu nih, biasa bercanda. Besoknya lagi hari terakhir saya diobatin sama ada nama, saya ingat namanya Ustadz Ahmad namanya, di Jeruaru. Dia belian cukup famous lah di sini, cukup terkenal, pro player, high quality. Iya. Saya diobatin terakhir, saya disembek di sini. Pokoknya di bagian-bagian lekukan tubuh. Ya, di sini. Sendi-sendi. Di sini, ya. Di sini macam lah. Di sini? Di sini dulu lah. Di sini nggak di sini. Enggak itu. Ya, lanjut, Mbak. Terus setelah itu kan, nah baru enak rasanya nih, udah pada keluar. Terus saya dikasih kayak apa sih namanya? Sembe ya. Sembe lah, yang belum diolesin di sini tuh. Katanya si Ustadz Ahmad ini bilang, itu sembe jangan dilepas sembarangan, jangan dibuang sembarangan. Kalau udah selesai, kalau udah enakan, kamu kubur dia. Kalau enggak, nanti kalau kamu buang, jin-jin yang ada di dekat sekitar tempat itu bakal meninggal karena sembe itu. Itu saking kuatnya sembe itu. Nah setelah itu kan saya dibawa lagi nih ke Mataram, pulang ke Mataram, dirawat. Kebetulan kakek saya juga ikut ke sini, terus kebetulan dia lagi perawatan juga kan karena penyakitnya. Saya dibawa. Nah di situ tempat paling menegangkan, kejadian yang paling menegangkan seumur hidup lah. Kenapa, Bang? Nah pertama kan saya mau tidur nih, tidur di malam? Ya malam lah. Oh, kirain tidur siang kayak apa gitu. Malam tidur, saya taruh sembe itu di bawah bantal, di bawah bantal kan. Saya taruh di bawah bantal. Badan saya merasa panas nih. Saya buka baju, nyalain kipas kan, udah nggak punya AC kan. Orang miskin. Ya enggak ya. Ini bukan acara peduli kasih, Bang. Ya. Lanjut. Terus nyalain kipas, terus datanglah di tempat tidur saya tuh dikelilingi sama ada yang rupanya kayak yang nggak punya tangan macam lah. Pokoknya komplit, paket komplit lah. Keliling. Saya ingat terus si orang tua tadi, si kakek-kakek yang ngerokok tadi itu datang juga. Yang datang ke rumahnya Mas yang di Lombok Timur itu. Yang di Lombok Barat. Ya, yang di Lombok Timur. Ya, yang di Lombok. Rumah ini. Ya. Yang rumah ini. Yang rumah ini datang ke sana. Terus dia ngomong nih, dia bilang kita bunuh aja nih anak ini nih, banyak tingkahnya, banyak bacot gitu. Nah kan? Gitu. Terus lama-lama kan si yang kakek-kakek itu bilang keluarin aja tuh sembe, katanya kan, keluarin. Nah saya keluarin, tak pada kabur kan, ngilang gitu. Yang bilang, yang nyuruh keluarin sembe itu siapa? Ya si kakek-kakek tadi yang datang ke Lombok Timur itu. Ya setelah itu. Nah yang nyuruh kebunuh itu siapa? Itu yang mungkin yang penjaga futsal gitu, yang mereka datang ya, semua. Yang dari Sumba itu datang semua, kita bunuh. Lama-lama setelah itu saya udah normal nih, tapi efeknya tuh kayak ngomongnya itu belibet, kayak nggak normal gitu, kayak baru belajar ngomong. Kayak gitulah normal. Terus saya diobatin lagi, makanya normal gitu, Bang. Itu aja sih, Bang. Itu aja ya. Terus kan katanya kalau orang yang pernah kesurupan itu kan katanya bisa melihat ya waktu yang aneh-aneh. Waktu pas setelah sebelum kesurupan aja udah kayak ngelihat, tapi kayak bodo amat. Ya bodo amat gitu. Terus
si kakek ini kasih tahu rahasia gitu, kayak rahasia gitu. Katanya sih, kata si kakek sih bilang, kalau kamu pernah dengar kamu dipanggil di rumah ataupun di mana, atau di kebun atau di gunung, tapi itu nggak ada orang, jangan pernah ngejawab, jangan pernah bilang iya atau noleh atau gimana gitu, jangan pernah nyaut lah. nyaut Kalau lah. dipanggil di mana-mana, kalau nggak ada orang yang manggil itu. oh intinya di tempat yang baru kita datengin lah, Ya. intinya kan Kalau bahasa Lombok itu kan simbit, ya sembet dan itu. Nah terus kedua kan mali banget. ya kayak kita kayak kejadian konyol kayak gini lah. Ini kan korek Iya, korek. kan, bang taruh di sini, abang taruh di sini kan. Nanti kan lagi main-main, lagi nongkrong, lagi ngopi, si korek itu nggak ada, padahal abang udah taruh di sini. Seingat Ya kan? seinget, dicari, nggak ada. nggak ada gitu. Katanya si kakek ada jin yang ngusil yang lagi nutupin. Yang lagi nutupin kayak gini, Nah kayak gitu, makanya nggak ngeliat. makanya kita nggak lihat kan. Itu katanya. Oh, berarti pas kita lagi nyari Nah barang, iya. sesuatu yang kita butuhin itu kan biasanya kan nggak ada. Gitu. Udah. Terus kayak rasanya dipegang kan. Kayak ada yang nyolek Ya, kayak gitu, ada tapi yang nggak ada yang nggak ada. nyolek, nggak ada orangnya. Terus kayak ada cahaya yang sepintas gitu, pas Yang gitu. Ya, kayak the place gitu. Gitu juga. Soalnya berarti itu ulah apa namanya? ulah black ulu. Enggak, maksudnya itu ulah dari apa namanya, makhluk Ya, makhluk yang gaib. kasat mata yang nggak bisa dilihat gitu. Ya makanya sampai sekarang sih saya udah dibilang takut ya takut, bilang nggak takut ya enggak gitu kayak. Nah sekarang saya tanya, mana lebih takut abang ini diputusin sama pacarnya atau sama gituan, sama yang aneh-aneh? Ya kalau sekarang sih takut diputusin sih mas. Takut diputusin. Ya, soalnya Bukan kan, karena di depan kamera ya? ya bukan karena Tulus, depan, murni ya, dari hati. murni dari hati. Buat pacarnya Bang Rifki, pertahankan. Soalnya kan juga di rumah saya ini ntar dikasih lihat kan, dari belakang di sini ada sawah gelap banget. Di sini ada sawah gelap. Nah, terus di depan ini gelap nih. Nih di halaman rumah saya ini gelap. Terus di depan rumah saya ini kan ada toko saya dan orang tua lah kan. Ada usaha. Terus di sebelah kanannya itu kuburan. Kuburan, Kuburan itu panjang kuburannya tuh. bisa dibilang itu kuburan Terpanjang lah. terpanjang Selombok Selombok Timur. mungkin, Bang, ya? Mungkin Selombok. Di sini Bang, di sini di sebelah utara ada kuburan. Ya kalau di rumah saya ketinggal bertiga juga. Saya ada namanya Tua Peli. Tua Peli itu adik saya. Oh, iya, Tapi saya panggil Tua Peli dia itu. itu panggilan kesayangan. Ya, dia lah mirip biasanya. kayak tiktokers Kabi Oh. gitu. Tua Peli itu sama nenek saya. Nah, kan kita bertiga. Berarti tinggal bertiga ya di Lombok rumah ini. Timur ya. Itulah Mas. Ya banyak kejadian aneh yang ada di sini. Di sebelah ini juga, di sebelah selatan rumah saya ini kan ada rumah teman saya, tapi kan tanahnya itu kosong nih. Nggak Nah di kepake. sini ya, ntar abang ambil video di sini ada rumah kosong. Nah di situ juga katanya ada penunggunya. Saya pernah lihat sih kak, dulu masih SMP SMP SMA kelas 2 dulu, masih kakek saya itu masih hidup kan, Masih sehat. ya masih sehat, disuruh pergi sambangin rumah biar nggak ada apa-apa kan. Di selatan juga ada toko sama rumah. Berarti
Abang ini bukan orang miskin loh bang. Enggak. Tokonya 2, Iya. rumahnya 2. Iya. Tapi nggak benar ya, itu titipan dari itu. Oh iya iya. Ya dari Tuhan gitulah. Ya gimana tuh beli? Nah, itu. Nah di sini saya pernah ngelihat pas saya sambangin, saya nyambang apa Pas sih? nyambangin rumah itu. Nyambangin rumah itu ada kria. Ya lanjut bang, lanjut. Nah itu contohnya tuh. Nah, kayak gini kan, soalnya nih di belakang rumah saya ini sawah. Oh iya. Ada sawah. Masih alami. Iya masih alami situ. Di lampu-lampu saya juga masih banyak tersat itu. Ya makanya masih alami. Jadinya hal-hal aneh sering terjadi sih di sini kayak. Ya. Kayak digedorin pintu lah. Ya ada sesuatu yang jatuh dari di genteng lah. Ada di sini juga kan. Ya gitulah. Terus saya pernah ngelihat yang itu, saya lanjutin yang tadi. Yang di rumah itu ya nggak punya kepala gitu. Penunggunya. Ya penunggunya nggak punya kepala. Nggak punya kepala. Punya kepala pusing. Nggak punya kepala serem. Nah itulah dia tuh yang itu. Itu di dekat sumur ya. Ya sumur saya. Ya terus di selatan juga rumah yang di selatan yang udah dijual kan. Dijual. Ya bukan karena kesusahan tapi karena mau memperbaiki atau menambah modal mungkin kan. Di sebelah kantor desa Jerowaru. Di mananya itu bang? Di utara, selatan, timur, barat? Di utara pas di utara kantor desa Jerowaru. Iya di Jerowaru di situ. Nah terus pindah ke sini lah. Ya baru berapa saya yang netep di sini tuh baru berapa bulan ya? Baru 5 bulan ya 5 bulan sekitar 5 bulan. Baru 5 bulan gitu. Ya masih belum terawat lah, makanya masih ada kejadian-kejadian yang aneh-aneh gitu ya kan. gitulah. Tapi ya kan udah kayak bukan bosen tapi ya udah biasa lah. Gitulah. Kaget nggak? Kaget ya pasti kaget, tapi nggak terlalu wah gitu kan pas melihat. Nggak begitu enggak lah, sampai gitu enggak ya sampai kencing di celana itu nggak sampai gitulah. Mungkin Ceritanya sampai di situ bang, atau ada yang lebih menegangkan mungkin, atau saya cuma mau pesan sih buat teman-teman semua ya, buat teman-teman di rumah ya nonton, jangan usil lah di tempat-tempat yang kayak tempat-tempat umum. Kita nggak tahu kan, tempat-tempat yang baru kita datangin lebih tepatnya ya, kita nggak tahu di sana itu penunggunya baik atau jahat kan, kita nggak tahu ya. Kita juga harus jaga sopan santun lah, keep your manner gitu. Kalau bahasa Inggrisnya keep your manner gitu ya, biar sama-sama enak. Sama-sama enak. Ya, dia enak. Buat para jin-jin juga yang nonton ya, mungkin udah tahu diri nggak dilihat, janganlah suka nongkrong di tengah jalan. Gitulah. Jadi pikir pinggir lah, biar kita nggak nabrak gitu kan. Ya gitu aja sih bang cerita saya yang bisa diceritakan di channel ILG 21. So mungkin itu aja dari Bang Ripki. Terima kasih atas waktunya. Kami diberikan kesempatan untuk berkunjung di kediamannya Bang Ripki. Kalau mau lihat sendiri gimana sih rupa tempat tinggal Bang Ripki yang katanya di sebelah kanannya ada kuburan, di kirinya ada tempat yang serem, bisa langsung kontak Bang Ripki di link IG-nya, nanti kita taruh di deskripsi ya. Mungkin buat teman-teman juga yang punya kisah cinta atau kisah hidup yang agak menarik untuk diceritakan, bisa hubungi Instagram ILG 21, ada linknya di deskripsi. Mungkin hanya ini dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like,
komen, share ke teman-teman kalian, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di cerita berikutnya. Peace out.